Selamat datang di sesi bedah materi kita. Hari ini kita bakal jadi detektif finansial dan menyelami sebuah misteri yang lumayan menarik. Pernah kepikiran gak sih gimana caranya biaya-biaya pabrik yang tersembunyi itu pada akhirnya bisa masuk dan nentuin harga dari satu produk yang kita beli? Gini, kalau kita ngomongin biaya langsung, kayak bahan baku atau upah buruh, itu kan gampang banget dilacaknya ya. Semuanya kelihatan jelas di depan mata. Tapi hari ini kita mau memecahkan teka-teki yang lebih rumit, biaya tidak langsung. Bayangin aja, gimana coba caranya Anda membebankan sebagian dari tagihan listrik tahunan pabrik, atau gaji manajernya, atau bahkan sewa gedungnya, ke dalam satu unit barang aja. Nah, sebelum mulai investigasi, kita harus tentuin dulu nih target utamanya. Dalam dunia akuntansi, ini disebut sebagai objek biaya atau cost object. Dan ya, maknanya persis seperti kedengarannya, ini adalah barang akhir atau jasa yang mau kita tempelin label harga spesifik tadi. Dan pengeluaran-pengeluaran rumit yang lagi kita coba lacak ini punya nama khusus, overhead. Ini adalah biaya tidak langsung yang nggak bisa sembarangan kita tempelin ke satu produk aja, karena biaya ini dipakai bareng-bareng untuk bikin banyak produk lain. Anda nggak mungkin kan membebankan seluruh tagihan listrik satu pabrik ke sepasang sepatu doang? Nah, disitulah tantangannya. Biar nggak bingung, ini peta jalan kita. Kita akan bahas mulai dari anatomi biayanya, perbandingan calculation absorption, dan marginal costing, masuk ke tahap pertama soal pembagian overhead, cara merealokasi biaya pusat layanan, dan terakhir tahap kedua, pembebanan biaya ke produk. Oke, bagian pertama, anatomi biaya. Mari kita bedah gimana sebenarnya pengeluaran bisnis itu numpuk satu sama lain. Coba bayangin, ini kayak bikin kue berlapis. Lapisan pertama itu prime cost, alias biaya utama mentah, yang isinya cuma bahan baku dan tenaga kerja langsung. Terus, di lapisan kedua, kita tambahin overhead pabrik yang susah dilacak tadi, untuk dapat yang namanya production cost. Dan sebagai sentuhan akhir, di lapisan ketiga, kita masukkan biaya admin, penjualan, serta distribusi buat dapetin total cost. Lapis demi lapis sampai jadi harga utuh. Lanjut ke bagian kedua, absorption lawan marginal costing. Tahu nggak sih kalau akuntan itu punya dua filosofi yang benar-benar beda dalam menangani overhead pabrik? Bedanya tuh kerasa banget. Absorption costing itu ibarat nyerap semuanya. Dia memasukkan semua biaya produksi, mau yang variabel atau yang tetap, ke dalam nilai produk. Sebaliknya, marginal costing itu cuma ngambil biaya variabelnya aja, sementara biaya tetapnya dianggap numpang lewat sebagai pengeluaran periode berjalan. Dua sudut pandang yang bertolak belakang. Tapi, khusus untuk sesi bedah materi kita kali ini, kita cuma bakal fokus ke absorption costing. Kenapa? Alasannya simpel banget dan sangat praktis. Metode inilah yang seringkali diwajibkan secara hukum untuk menilai persediaan dalam laporan keuangan perusahaan yang dipublikasikan. Jadi, suka nggak suka, kita harus paham cara mainnya. Masuk ke bagian ketiga, tahap pertama. Apportioning overheads atau pembagian overheads. Pertanyaan krusialnya, gimana sih caranya kita bagi-bagi tagihan raksasa ini secara adil? Bayangin sebuah aliran biaya yang super sistematis. Overhead mengalir turun dari pusat layanan, lalu masuk ke pusat biaya produksi, dan pada akhirnya, di ujung perjalanan mendarat cantik ke masing-masing produk, sebut saja produk A, B, dan C. Kayak aliran air terjun biaya dari atas sampai ke bawah. Di tahap pertama ini, kita bagi tagihan umum tadi ke setiap departemen pakai logika yang paling masuk akal. Misalnya gini, kalau ada tagihan sewa pabrik, baginya gimana? Ya pakai luas lantai yang dipakai tiap departemen dong. Kalau tagihan listrik, pakai persentase pemakaian daya listrik. Benar-benar adil dan proporsional. Sekarang di bagian keempat, realokasi biaya pusat layanan. Nah, di sini kita ketemu masalah baru. Gimana nasib departemen yang nggak pernah sekalipun nyentuh produk secara fisik? Ada departemen pendukung, kayak pemeliharaan mesin atau gudang. Mereka ini krusial banget, tapi ya produknya sendiri nggak diproses di situ. Sayangnya, biaya mereka nggak bisa dibiarkan gantung gitu aja. Kita harus memindahkan atau merealokasi biaya mereka ke departemen produksi yang memang terjun langsung bikin produknya. Kalau kita intip contoh dari Pretty Peter Ltd di materi sumber, ada 3 cara buat mindahin biaya ini. Metode langsung, metode bertahap, dan metode timbal balik. Dari ketiganya, metode timbal balik ini yang paling juara akurasinya. Kenapa? Karena dia memperhitungkan fakta bahwa antar departemen layanan itu nyatanya juga saling ngasih pelayanan satu sama lain. Sampai juga kita di klimaksnya, bagian kelima, tahap kedua, membebankan ke produk. Di momen inilah departemen produksi akhirnya nge-charge semua akumulasi biaya tadi ke produk individual.
Buat nempelin biaya ini, kita butuh menghitung tarif overhead pakai basis yang spesifik. Kalau perakitan pabrik Anda masih manual pakai tenaga manusia, wajar kalau basisnya adalah jam tenaga kerja. Tapi kalau pabriknya udah otomatis pakai mesin raksasa, pastinya jam mesin jadi patokan yang jauh lebih akurat. Biar kebayang, mari kita main hitung-hitungan pakai data dari Tain Manufacturing. Katakanlah ada departemen mesin X. Total overhead mereka membengkak sampai lebih dari 111.000 pound sterling. Dan mereka memprediksi mesinnya bakal nyala selama 50.000 jam. Tinggal dibagi aja total overhead dengan total jam mesinnya. Boom! Misteri terpecahkan. Angka ajaib kita adalah 2,22797. Berarti, setiap 1 jam produk ngendon di departemen X, dia bakal nyedot persis 2 pound dan sekitar 23 pence dari biaya overhead pabrik. Coba kita terapkan ke satu kasus nyata. Misalnya pekerjaan 567. Kita gabungin biaya langsungnya yang 200 pound, terus kita tambahin overhead yang udah dihitung super teliti dari departemen X, departemen Y, perakitan sampai pengepakan. Hasil akhirnya, ketemu angka presisi di 267 pound dan 41 pence. Gila kan? Kita berhasil melacak sampai ke sen terakhir. Jangan salah, hitung-hitungan tadi itu taruhannya besar banget loh. Kutipan ini nyentil keras. Kalau sistem kita salah pakai basis perhitungan, harga produk bakal kacau. Manajer bisa aja dengan PD-nya menghentikan produksi barang yang aslinya bawa untung gede. Atau malah apesnya, terus-terusan bikin barang yang diam-diam bikin perusahaan rugi bandar karena biayanya nggak kelacak benar. Jadi, menutup investigasi kita hari ini, saya mau melempar satu pertanyaan kritis buat Anda. Apakah sistem Anda sudah melacak misteri biaya overhead ini seakurat mungkin sampai ke level produk akhir? Ataukah, jangan-jangan, Anda selama ini jualan dalam kondisi buta soal harga aslinya? Pahami detail biaya Anda, dan Anda bakal menguasai permainan bisnisnya. Terima kasih udah nongkrong bareng di sesi bedah materi kali ini, dan sampai jumpa di teka-teki berikutnya.